wabarakatuh. Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat serta teman-temanku yang berbahagia. Sebelum kita memulai mosi perdebatan kita pada pagi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota tim kami, perwakilan dari SMA Negeri 2 Probolinggo. Saya Yulia Maharani Sugianto sebagai pembicara 1. Saya Nura Maulidia sebagai pembicara kedua. Saya David Anugrah Surya Pratama sebagai pembicara ketiga. Mosi debat kita pada pagi hari ini adalah, Dewan ini sebagai Gen Z akan memprioritaskan alokasi dana untuk self-reward dibandingkan memulai investasi. Di sini kami mempunyai dua kata kunci utama, yaitu self-reward. Self-reward adalah sebuah penghargaan terhadap diri sendiri setelah melakukan sebuah keberhasilan. Lalu yang kedua adalah investasi. Investasi adalah sebuah penyisihan dana untuk keuntungan finansial jangka panjang. Di sini tim kami akan berdiri di tim pro. Arah dasar argumentasi tim kami bahwa kami percaya self-reward perlu diprioritaskan karena keseimbangan emosional merupakan kebutuhan utama Gen Z saat ini. Lalu, kami tim pro memiliki dua argumentasi dasar. Yang pertama adalah Gen Z hidup di era tekanan akan tuntutan prestasi dan ketidakpastian akan masa depan. Karena itu, self-reward sangat penting untuk menjaga kesehatan mental. Lalu yang kedua, jika seseorang mampu menghargai dirinya sendiri, maka akan timbul sebuah motivasi dan semangat hidup akan meningkat. Oleh karena itu, self-reward layak diprioritaskan sebagai bentuk menjaga kesehatan diri sebelum memikirkan masa depan atau investasi jangka panjang. Dewan juri yang kami hormati, izinkan saya pembicara kedua untuk melanjutkan argumentasi dari pembicara pertama. Self-reward memiliki pengaruh terhadap kesehatan mental dan produktivitas Gen Z, sementara tekanan hidup yang mereka hadapi saat ini jauh lebih mendesak dibandingkan orientasi finansial jangka panjang. Berdasarkan data dari American Psychological Association menyatakan bahwa 91% Gen Z mengalami gejala stres fisik maupun emosional, menjadikan mereka generasi dengan tingkat stres tertinggi dibandingkan generasi sebelumnya. Data ini juga membuktikan bahwa masalah yang dihadapi bukan hanya tentang uang, tetapi bagaimana cara mereka bertahan secara mental di era modern. Dalam lingkup yang sama, berdasarkan prodi psikologi Universitas Negeri 11 Maret, pengendalian emosi Gen Z masih belum stabil, terbukti dengan tingkat stres pada mahasiswa yang sangat tinggi. Faktor seperti adaptasi lingkungan baru, tekanan akademik, dan kurangnya dukungan sosial dapat berkontribusi pada tingkat stres yang tinggi. Dalam situasi ekstrim, stres yang berkelanjutan dan kurangnya mekanisme coping dapat meningkatkan resiko masalah kesejahteraan mental, termasuk resiko bunuh diri. Karena self-reward dan pengurangan stres sendiri berkaitan satu sama lain. Tentu tidak hanya itu, Dewan Juri yang terhormat, kami juga memiliki alasan lain mengapa kami setuju dengan mosi debat kali ini. Berdasarkan jurnal penelitian dan studi ilmu komunikasi fisik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta pada kuartal 2023, Spotify mencatat peningkatan pengguna aktif sebanyak 27% dan pengguna berbayar sebanyak 17%. Menghasilkan angka sebanyak 551 juta. Peningkatan besar ini didorong oleh penggunaan dari Gen Z itu sendiri. Mereka tidak hanya memanfaatkan Spotify untuk mendengarkan musik, tapi juga bisa berbagi playlist, berinteraksi dengan pengguna lain, dan telah menciptakan rasa kebersamaan dan memperkuat ikatan sosial di antara pengguna yang dianggap sebagai self-healing bagi diri mereka sendiri. Dalam kondisi tersebut, self-reward yang sehat dan terkontrol justru membantu mereka menjaga motivasi hidup, kestabilan emosional, dan semangat untuk berkembang. Berdasarkan data dan fakta yang kami sampaikan, maka dari itu, tim kami menyatakan bahwa kami sangat setuju dengan mosi perdebatan kali ini. Saya sebagai pembicara 3 ingin melanjutkan argumen dari pembicara 2. Kepada Dewan Juri, self-reward adalah upaya untuk menumbuhkan rasa apresiasi sekaligus menjaga keseimbangan antara produktivitas dan juga kebahagiaan. Self-reward memang dapat membantu seseorang untuk mengatasi tekanan ataupun permasalahan hidupnya, tetapi tetap harus disesuaikan dengan kondisi keuangan agar tidak berubah menjadi perilaku boros. Dalam penggunaan self-reward, seseorang perlu mengetahui yang namanya prioritas finansial agar kebutuhan utama tetap terjalani terlebih dahulu. Penggunaan self-reward yang bijak dapat melatih seseorang dalam pengelolaan keuangan, karena dari situlah seseorang dapat belajar untuk mengapresiasi dirinya sendiri tanpa mengganggu tabungan ataupun juga keuangan penting lainnya. Jika tidak dijaga, self-reward karena adanya masalah ataupun juga stres dapat memicu adanya pembelian impulsif yang dapat berdampak buruk bagi kondisi finansial.
Maka dari itu, keseimbangan antara penjagaan kesehatan mental dan juga pengelolaan keuangan menjadi hal yang sangat penting dalam penerapan Safe Reward. Sebagai penutup, kami menegaskan bahwa manusia yang sehat secara mental dan emosi akan lebih siap membangun masa depan. Oleh karena itu, self-reward layak menjadi prioritas utama bagi Gen Z sebelum mempertimbangkan investasi jangka panjang. Sehingga, kami dengan tegas mendukung mosi perdebatan pada pagi hari ini.